Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita tengah berada di tepian sungai Komring, Desa Sugiwaras, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, sahabat inovasi, saat ini telah hadir narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, seorang ASN inovatif dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Henry S. HMM. Beliau adalah Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ilir. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Henry. Siang, Bu. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik Bu Yosi. Oke, baik. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Oke. Bapak, ini kita di podcast ini kita berbicara tentang inovasi tentunya ya Pak ya. Nah, di inovasi ini Bapak mempunyai inovasi seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk melakukan inovasi ini? Ya, baik Bu Yosi. Inovasi ini adalah kita beri nama Posyandu-Des, yaitu Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa. Di mana Posyandu-Des ini adalah pelayanan di tingkat paling bawah, yaitu tingkat pemerintahan desa. Kemudian Posyandu-Des ini terdiri dari 2 orang petugas di desa yang melayani masyarakat yang tidak mempunyai HP Android, tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat terkait dengan komunikasi, sehingga kita ada 2 petugas desa melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa yang tersebar di 237 desa di Kabupaten Oki, di mana tiap-tiap desa itu ada 2 petugas Posyandu-Des. Ya. Oke, jadi memang inovasi ini menjadi suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak bisa menggunakan Android ya Pak ya, dan itu. tidak memiliki Android tentunya Ya, ya, Pak. ya, Karena memang itu kita tahu ya Pak ya, tidak semua orang memiliki HP Android begitu ya Pak ya. Kemudian juga Posyandu-Des ini merupakan mengatasi permasalahan di Kabupaten Oki, di mana kita ketahui bahwa Kabupaten Oki adalah kabupaten yang paling terluas di Pulau Sumatera dan nomor 10 di Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ilir luasnya adalah 19.023,47 km Bujo Sangkar. Ini sangat luas sekali. Dengan pelayanan Posyandu ini mengatasi, jadi tidak perlu masyarakat yang akan melakukan minta pelayanan Adminduk datang ke Disduk Capil Kabupaten Oki, tapi cukup menghubungi kantor-kantor kepala desa, kantor-kantor di desa, mereka akan siap dilayani. Oke, siap. Jadi memang ini petugasnya ini ya Pak ya, petugasnya ini yang menjadi media untuk melakukan pelayanan ke masyarakatnya. Nah, ini menarik ya Pak, karena memang sepertinya ada agen-agennya ya Pak ya untuk sebagai mediator. Nah, agen-agen ini apa petugas yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu adalah petugas dari Disduk Capil atau seperti apa ini direkrutnya? Ini petugas-petugas, 2 petugas di desa itu ada masyarakat desa. Sebagian besar mereka adalah pengurus-pengurus perangkat-perangkat di desa. Jadi mereka melalui dana-dana di desa. Tentunya tidak ada honor atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kabupaten. Jadi mereka berjalan melalui dana-dana desa, melalui operasional personal dari di desa. Jadi memang bukan petugas Disduk Capil. Bukan ya. Jadi memang ini direkrut dari perangkat-perangkat desa
yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan, tentu yang membantu masyarakat untuk mengirimkan ya Pak ya, mengirimkan dokumen-dokumen berkas, berkas. baik berupa KK, Mm, akte, baik akte kelahiran, kematian, maupun akte perkawinan dan perceraian. Oke, Nah itu, baik. ya, Oke, nah itu tadi bagaimana cara kerja inovasinya seperti itu ya Pak ya ya. Pak. Nah ini sebelum mereka diberikan tugas untuk melakukan pelayanan, apakah ini mereka itu diberikan semacam sosialisasi atau bimbingan teknisnya seperti apa? Ya, baik Pak. Ya. Mm-mm. Jadi kita setiap tiap bulan kita lakukan bimbingan. Oke, Bimbingan, sosialisasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas, dan bahkan kita ada suatu grup oke. namanya grup Posyandu-Des melalui grup Telegram, karena banyak Bu, ya. Iya. Jadi dia tidak bisa, kalau melalui tidak bisa di grup Telegram, dan inilah sarana kita untuk bertanya, sarana daripada anggota-anggota Posyandu-Des untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak mengerti, melalui komunikasi melalui grup itulah kita lakukan. Oke, grup Telegram tadi ya Ya, Pak ya. Telegram Ternyata tadi. memang bukan hanya untuk Untuk sebagai layanan, ya. layanan pengiriman berkas, tapi juga untuk melakukan koordinasi, Koordinasi ya Pak ya. dan juga sarana kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan. Oke, Ya. baik. Nah Bapak, suatu inovasi tentu saja tidak begitu saja kita munculkan ide langsung jadi ya Pak ya. Tentu saja dalam perjalanan, dalam prosesnya itu menemukan suatu kesulitan atau tantangan tersendiri. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi ini kesulitan dan tantangannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Yosi. Tentunya ini juga terkait dengan ini juga banyak juga ada tantangan-tantangan, terutama terkait dengan sinyal. Nah, ini Oke, kembali baik. sinyal Iya, karena luasnya betul. kabupaten, dan kawan-kawan kita di desa di pinggiran pantai kan, yang jauh di pesisir pantai, dan juga aliran sungai dan lebak, di mana sebagian besar itu jauh dari jangkauan dan sulit sinyal. Inilah merupakan suatu tantangan. Terkadang kawan-kawan kita untuk melakukan pelayanan nunggu sampai malam. Juga ada ya sampai setengah malam baru ada sinyal, baru mereka kirim. Kadang-kadang mereka harus mendatangi tempat di desa tetangga dulu baru cari sinyal lah. Pada malam-malam hari atau pagi-pagi mereka mengirim berkas tersebut melalui PDF ke kita. Ini merupakan suatu tantangan kita di Dukcapil terkait dengan luasnya kabupaten dan terkait dengan sinyal terutama. Ya. Oke, nah baik, tadi telah dijelaskan bahwa tantangannya cukup ini ya Pak ya, cukup menjadi perhatian ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri pada saat ini infrastruktur juga belum sampai ke sana ya Pak ya. Namun tapi ini sebisa mungkin diatasi ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, sejak kapan Pak inovasi ini diterapkan? Itu sudah berjalan bulan Juli. Kita mulai, sudah hampir 1 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah ya, walaupun ada tantangan-tantangan terkait sinyal, dan ini sudah berjalan dengan baik. Dan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat secara langsung terkait dengan Adminduk. Jadi mereka tidak perlu untuk datang ke kantor di Dukcapil atau juga kantor kecamatan. Iya, mereka cukup menyampaikan ke petugas kita, petugas registrasi desa tergabung dalam Posyandu-Des tersebut. Oke, jadi respon penggunanya juga ya Pak, respon masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya pelayanan ini ya Pak ya. Tentu sangat. Dan ini jelas ini adalah pelayanan secara gratis, tidak dipungut biaya, karena memang administrasi kependudukan itu tidak dipungut biaya secara gratis. Dan kita juga alhamdulillah dengan melalui Posyandu-Des ini pelayanan cepat, jadi tidak perlu datang ke kabupaten. Kemudian juga kita lakukan gratis, dan masyarakat sangat terasa bahwa itu pelayanan kita lebih cepat dan gratis. Oke, ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Nah, bagaimana, tentu saja ada perbedaan dari sebelum yang menggunakan inovasi dengan sesudah yang menggunakan inovasi. Nah, bisa dijelaskan ini perbedaannya apa saja Pak? Ya. Yang pertama adalah hasil tentunya. Hasil selama ini ya kita layani karena masyarakat
kita banyak yang berada di pelosok-pelosok itu sangat terbatas. Oke. Karena besarnya biaya transport, dia harus mendatangi kantor kecamatan, harus mendatangi juga ke kabupaten. Melalui online ini dia sangat terbantu tentunya. Sangat terbantu, dan kita rasakan demikian banyaknya masyarakat sekarang sudah mulai sadar. Iya. Demikian juga pentingnya terkait dengan aspirasi kependudukan. Betul. Apalagi sekarang seluruh layanan terkait dengan pelayanan-pelayanan sosial, bantuan-bantuan sosial harus menggunakan NIK. Iya, betul. Dasarnya ada NIK, nomor induk kependudukan. Betul sekali. Nah, inilah yang itu. Dan sangat terasa bahwa peningkatan layanan-layanan yang kita lakukan dengan Posyandu-Des ini sangat cepat dan sangat terasa. Ya, masyarakat itu sudah tidak ditemui lagi bahwa masyarakat tidak mempunyai admin duk KK dan sudah tidak mempunyai KTP lagi. Iya. Sudah mempunyai sekarang identitas kependudukannya sudah ada. Oke, baik. Itu jadi itu yang terpenting ya Pak Ya, dengan inovasi ini ya. Jadi bahwa memang masyarakat memiliki identitas mereka sebagai warga negara Indonesia, begitu ya Pak betul, ya. Betul, Bu. Oke, baik. Nah, Pak, saya dengar ini ada satu lagi aplikasi yang yang juga memudahkan petugas untuk menginventaris atau mengidentifikasi data-data penduduk. Nah, aplikasinya seperti apa, Pak? Aplikasi terkait dengan layanan ini juga ya. Iya. Layanannya adalah WhatsApp, bentuknya WhatsApp ya. Jadi masyarakat bisa mengirim ke WhatsApp kita. Juga itu baik masyarakat secara langsung atau juga petugas-petugas kita melalui Posyandu. Jadi ada dua pilihan mereka. Bisa melalui Telegram, bisa melalui WhatsApp. Oke. Iya. Jadi memang fasilitasnya sudah cukup banyak ya Pak ya, ya, betul, karena betul. memang jadi untuk masyarakat tidak ada alasan lagi sebenarnya ya Pak ya untuk tidak memiliki aspirasi dokumen kependudukan. Betul, betul, Bu. Ya, Pak ya. Oke. Baik, telah banyak memang yang telah dilakukan oleh Dikdukcapil Ogan Komering Ilir. Nah, ini Pak, harapan ke depan untuk inovasi ini seperti apa? Apakah ada memang dirasa masih ada yang kurang mau disempurnakan lagi dari pelayanan ini seperti apa? Ya, baik. Ya, tentunya terkait sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kawan-kawan yang sulit sinyal ini. Ini juga ada perangkat-perangkat tertentu yang bisa menambah sinyal-sinyal. Nah, ini harus juga perlu dipikirkan, baik itu melalui dana-dana desa, mungkin juga ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait penguatan sinyal. Inilah permasalahannya masih ada di daerah-daerah yang jangkauannya dan sinyal yang demikian sulit untuk ada sinyalnya ya. Iya. Ya, itu sebenarnya yang menjadi ini ya Pak ya, persoalan apapun inovasinya kalau memang sinyal karena kita berbasis Android ya Android, Pak ya. betul. Itu memerlukan sinyal itu yang paling penting ya Pak ya. Kalau sinyal udah stabil pasti pelayanan juga jauh lebih cepat dari sekarang ya Pak ya. Betul, Bu. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Henry, sepertinya waktu kita telah selesai ya Pak ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita mau kulik ya tentang pelayanan ini, cuman hanya keterbatasan waktu. Pak Henry mungkin di lain waktu Pak Henry punya inovasi lagi yang tentunya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Nah, terakhir Pak Henry, sebelum saya tutup, pesan apa yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasinya? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Mari kita ke masyarakat untuk memanfaatkan inovasi Posyandu-Des ini. Datangi kantor desa, bahwa demikian pentingnya aspirasi dokumen aspirasi kependudukan. Silakan, dan insya Allah akan dilayani dengan baik, cepat, dan gratis. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Oke, baik sahabat inovasi, itulah sedikit perbincangan kita dengan
Kepala Dinas Disdukcapil Organ Komering Ilir, yang tentunya informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan juga khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Organ Komering Ilir, karena di sini ada satu inovasi yang tentunya akan membantu masyarakat dalam melakukan melengkapi dokumen kependudukan dan administrasi kependudukan masyarakat Organ Komering Ilir. Oke, sahabat inovasi, tetap terus bersemangat untuk melakukan inovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.